Pemirsa, aksi bejat dokter residen anestesi PPDS Fakultas Kedokteran Unpad Priguna Anugrah Pratama yang memperkosa keluarga pasien pada pertengahan Maret 2025 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah mencoreng profesi kedokteran di Indonesia. Profesi dokter yang seharusnya menjaga nyawa dan jiwa manusia justru dirusak oleh pelaku. Lantas hukuman apa yang layak untuk Priguna dokter residen tersebut? Untuk membahasnya sudah bersama kami mantan Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadila Supari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adil. Baik, selamat sore Dokter Siti. Selamat sore. Baik, Dokter Siti ini melihat kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh dokter residen PPDS Anugrah ini seperti apa Anda melihatnya? Tentu saja seperti petir di siang hari bolong ya. Satu perasaan yang sangat kaget, sedih dan marah jadi satu. Aduh, kok ya kebetulan itu pelaku ya, itu oknum, kebetulan dia dokter PPDS lagi sedang belajar untuk menjadi seorang spesialis, kok sampai bisa melakukan hal seperti itu. Walaupun pertama kali saya mendengar, saya itu juga heran bagaimana seorang dokter itu sampai bisa membawa pasien itu sendiri, nggak ada perawat, nggak ada perawat lain yang mendampingi dia gitu loh. Kan seorang dokter kan apalagi kalau untuk transfusi darah, jadi dia kan seolah-olah mau mengambil darahnya gitu ya. Biasanya bukan dokter yang mengerjakan, biasanya adalah perawat gitu. Kenapa ini bisa dokter yang mengerjakannya? Baik, pelaku ini kan jadi ya ini suatu. Ya, Dokter Siti, pelaku ini kan menyalahgunakan obat bius di rumah sakit. Sebetulnya ada tidak SOP atau pengawasan penggunaan obat bius di rumah sakit? Tadi yang seperti Anda katakan kan tidak ada pendampingan dari perawat dan seterusnya. Ya, tapi ini seorang PPDS anestesi. Anestesi itu menurut saya memang bidangnya dia dalam pembiusan, bidangnya dia di dalam intensivis pada pasien-pasien yang sudah gawat. Nah itu jadi ya memang untuk tentang obat bius dengan dokter anestesi itu sebetulnya sudah sesuai dengan tugasnya. Yang tidak sesuai itu kan intention dari dokter ini kemudian pengen memperkosa. Nah itu yang sungguh sangat mengagetkan kita semua, dimana kita itu sedang bergulat bagaimana caranya kita mencetak dokter spesialis banyak-banyaknya, karena kebutuhan nasional kita sangat membutuhkan dokter spesialis. Untuk masuk sekolah dokter spesialis juga tidak mudah. Kok ini seorang PPDS kok bisa sampai berbuat begitu? Kok ya tidak ada perawat yang tahu, tidak ada ini yang saya tidak bisa membayangkan kok bisa ya gitu. Jadi artinya ya, sebetulnya harusnya dia didampingi ya Bu Siti oleh perawat ketika melakukan aksinya ini, seharusnya ada pendampingan ya. Tidak boleh dokter ini sendiri bersama pasien ya. Dokter sangat jarang untuk menyuntik langsung. Misalkan ya kalau pasien mau dioperasi, kemudian kan mesti dipasang infus gitu, biasanya perawat anestesi bukan dokter anestesi. Artinya dikerjakan bersama tim ya, kalau Bu Siti? Bisa baru dokternya gitu. Kenapa ini kok langsung dokternya dan bisa dibawa ke suatu tempat yang tersembunyi gitu loh? Ini juga rada aneh ini sistemnya. Mudah-mudahan sih ini bukan mestinya harus dilihat juga gitu ya. Selain kok bisa dia mengatakan itu. Jadi kalau memang sistemnya yang kurang aman ya sistemnya harus dibetulin juga. Ya ini kita melihat jangan dokternya ya, jangan selalu dokternya, karena ini oknum dokter, oknum yang mempunyai kelainan, kebetulan dia seorang dokter. Jadi dia mempunyai suatu kesempatan yang berbeda dengan orang biasa. Nah ini yang mungkin hukumannya akan sangat berat itu. Baik Ibu Siti. Di sini ya. Ini kan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ini, ada dugaan 2 korban lain yang saat itu sedang dirawat yang juga menjadi korban dari tersangka. Anda melihatnya seperti apa ketika bukan hanya 1 orang, tapi saat ini dikatakan oleh pihak kepolisian dugaannya sampai 3 korban, dokter? Ya, menurut saya orang ini sudah ada kelainan ya, menurut saya ya. Bukan orang biasa lagi. Nah, kalau ada kelainan kayak begitu, mestinya
apakah pada waktu perekrutan menjadi PPDS apakah bisa terlacak, ya mestinya jangan sampai kita mempunyai calon-calon dokter spesialis yang mempunyai kelainan seksual seperti ini. Kalau ada orang yang dengan kelainan seksual kemudian dia menjadi PPDS, itu akan mendapat kesempatan yang sangat banyak sekali. Dokter, kami ingin mengkonfirmasi, artinya ketika seseorang ingin menjadi calon dokter atau calon dokter spesialis, berarti memang ada tes psikologi ya terhadap mereka yang ingin menjadi tadi calon dokter dan calon dokter spesialis ini? Pasti, biasanya ada, pasti ada tuh. Saya dokter ahli jantung, jadi kalau di keahlian spesialisasi jantung dan pembuluh darah itu, waduh, berlapis-lapis tuh tesnya. Dan termasuk aja tes psikologis. Baik. Nah ini barangkali suatu peringatan yang sangat luar biasa dalam merekrut dokter spesialis. Kita harus benar-benar tidak boleh kelewatan, tidak boleh ada suatu kelainan mental yang tidak terdeteksi gitu. Baik, ketika ada kelainan mental yang tidak terdeteksi, apakah memang ada manipulasi juga yang dilakukan oleh pelaku ini? Manipulasi apa ya? Ya, artinya ketika sampai tidak terdeteksi dalam proses tes psikologi bahwa ada kelainan mental misalnya, apakah pelaku ini memang bisa mengakali sehingga tidak terdeteksi ketika saat tes psikologi ini? Iya, saya tidak bisa melihat bagaimana tes psikologinya dia. Itu mesti bisa dilihat nanti pada pemeriksaan, saya kira apakah betul dia ada kelainan jiwa ataukah bagaimana, dan kenapa pada waktu tes psikologi pemilihan PPDS bisa sampai tidak terdeteksi gitu. Baik, dokter, ini kami mungkin juga ingin tes psikologinya tidak sampai sejauh itu ya kali ya. Baik. Yang tes psikologinya mungkin yang yang dasar-dasar aja, dia tidak gila, dia gitu. Tapi mungkin ini satu tes ini harus khusus. Nah ini barangkali bisa menjadi bahan nanti untuk tes-tes psikologis dokter-dokter calon spesialis. Semua untuk ditambah lagi tes psikologis tentang kelainan seksual. Baik. Karena belum pernah terjadi Mas, baru sekali ini Mas. Atau mungkin pernah terjadi tapi tidak terberitakan. Nah sekarang kan apa-apa bisa menjadi berita karena medsos kita sudah sangat luar biasa. Bahkan ada dosen di UGM, ada mahasiswa, ada dosen farmasi, pokoknya dosen, ada dokter, ada semuanya. Baik, Dokter Siti. Peristiwa-peristiwa kesehatan seksual. Ya, baik, Dokter Siti, yang ingin kami juga ketahui ketika dokter residen PPDS ini melakukan tindakan, misalnya tadi ketika di anestesi dia melakukan tindakan pembiusan. Apakah ini tidak ada pendampingan dari dokter anestesi yang memang sudah menjadi dokter anestesi? Kan ini masih jadi calon nih kalau kita lihat tersangka ini. Pada tindakan-tindakan yang sederhana, ya nggak perlu didampingi, tapi kalau tindakan-tindakan ada aturannya. Kalau ini PPDS boleh melakukan, kalau ini harus didampingin dengan yang senior. Nah itu kalau gini-gini hanya perawatnya juga sudah boleh begitu. Itu ada SOP-nya mestinya. Baik, menurut Anda bagaimana IDI harus bersikap terhadap tersangka ini? Karena ini sudah meresahkan dan mencoreng profesi dokter sendiri. Ya, IDI tadi juga sudah mengatakan dengan tegas untuk membawa ini ke MKEK. Ini bukan hanya pelanggaran etik, tapi sudah merupakan satu pidana menurut saya. Dan ya sebaiknya diselesaikan secara hukum. Dan saya kira keluarga dari si keluarga pasien ini pasti juga akan menuntut hukuman yang seberat-beratnya. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Kita harus introspeksi bagaimana SOP-nya di rumah sakit. Apa yang aman dan apa yang tidak aman. Dan bagaimana supaya pasien-pasien itu aman. Nah itu yang sangat kita prihatinkan. Saya sedih banget. Marah dan sedih, marah sebagai seorang perempuan, marah sebagai seorang dokter, dan saya sebagai mantan Menteri Kesehatan rasanya pengen nangis, kok bisa sampai seperti itu gitu. Baik, semoga evaluasi ini dapat dilakukan ya, Dokter Siti. Dan pendidikan dokter ini saya suarakan di sini bahwa awas, pendidikan dokter harus lebih baik. Pada waktu saya pendidikan dokter, sumpah dokter itu sangat penting.
Sumpah dokter itu di situ sudah dicantumkan bahwa pasien itu sangat sakral untuk seorang dokter. Kita tidak boleh mengotori sikapun bahkan sampai memperkosa. Nah ini suatu introspeksi bagi pendidikan dokter di negara kita. Ayo kita cetak dokter-dokter yang bermartabat, yang berintegritas di bidang kedokteran maupun di bidang kemanusiaan maupun di bidang di bidang kesehatan mental. Baik, terima kasih Dokter Siti. Semoga ini juga menjadi catatan untuk dunia pendidikan kedokteran di Indonesia. Sekali lagi terima kasih telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Dokter